Aduh. Ya sorry lama, ya mau gimana lagi, udah unboxing dari zaman kapan kan, pas liat jadwal konten penuh. Yaudah langsung aja, ini dia ARC60 by Vertex. Keyboard yang masuknya entry mid-end kali ya, dengan harga yang start dari $269 udah lengkap dapat 2 PCB, 1 biji solder dan 1 biji hot swap. Mounting stylenya gasket, bisa pakai plate gasket atau PCB gasket alias gasket plateless. Keyboard ini dijual secara in stock yang bisa kalian beli lewat clicklick.io, jadi nggak pakai grup by grup-buyan. Buat unboxingnya udah pernah gue buat shorts dan reelsnya, jadi silahkan tonton aja. Yang jelas ini packagingnya super duper ultra niat banget parah. Nah, kelengkapan dari kitnya sendiri ada 2 PCB yaitu hot swap dan solder, terus ada obeng atau screwdriver, ada rubber feet, PCB gasket, plate gasket, baut-baut, alignment pin, aluminium plate, dan juga aluminium case-nya. Hah, beli keyboard 4 juta lebih nggak dapat carrying case, nggak dapat foam-foaman, kalah sama KBD67 Lite. Tapi buat para sobat Toki, ARC60 ini juga jual foam secara terpisah, namanya bagus, iFoam Pro Max, dijamin Toki-Toki brutal. Tapi harganya mahal sih $15 dan gua nggak beli karena gua bosen sama suara foam. Oh ya, unit yang ada di gua ini R2, yang sekarang running itu R3. Di R3 ada tambahan varian warna yang collab sama Matrix dan harganya lebih mahal karena weight materialnya juga beda. Yuk kita langsung ke proses rakitnya aja. Di sini gua build 2 config ya, plateless dan juga pakai plate. Tapi berhubung switch yang gue pakai itu cuma 100 biji, yaitu MX Black yang udah gue loop dan swap spring ke TX 15mm 65 gram. Jadi mari kita build pakai plate dulu. Seperti biasa tinggal langsung pasang aja stepnya ke PCB-nya. Di sini gue pakai TX step 1,6 mm yang udah di loop pakai Krytox 205 Gen 0. Terus tinggal pasang beberapa switch ke plate dan tempelin ke PCB-nya. Habis itu tinggal pasang semua switch yang tersisa. Next, tempelin poron gasket strip yang untuk plate build. Habis itu pasang rubber feet dulu. Buka baut dari bagian atas, angkat top case-nya, pasang alignment pin di pojokan-pojokan bottom case yang sebenarnya mungkin lebih kepake buat plateless build sih. Terus colokin kabel joystick ke PCB dan posisiin PCB setnya dengan pas. Tutup lagi top case-nya dan dibaut. Untuk keycaps-nya gue pakai GMK Hammerhead yang dark base. Mari kita typing test. Oke, sebelum gua komentarin, let's go build yang plateless dulu. Kurang lebih sebenarnya sama aja sih kayak tadi, cuman bedanya di sini kita perlu solder switchnya satu per satu dan jangan pasang plate-nya, namanya juga plateless. Nah, karena nggak ada plate, gasket stripnya ini kita tempelin ke PCB-nya langsung. Kan nggak ada plate, mau nempel kemana lagi coba? Terus di sini kita perlu copot mid frame-nya juga dan pindahin ke bagian top case-nya. Kenapa? Karena tumpuan gasket menggunakan plate itu kan pastinya lebih tinggi ya daripada tumpuan yang menggunakan PCB. Makanya ada mid frame ini biar bisa plate gasket ataupun PCB gasket. Sisanya tinggal dirakit-rakit aja sama kayak tadi. Oke, so mulai dari typing file, config yang pakai plate masih ada sedikit flex kalau ditekan agak kenceng ya, tapi nggak akan begitu berasa sih di normal typing ya. Cuma kerasa softnya doang, maksudnya nggak jeduk-jeduk gitu walaupun dia tuh pakai alu plate. Feel-nya konsisten di spot manapun, gua nggak ngerasa adanya jomplang antara yang stiff banget ataupun soft banget. Nice.
Sedangkan untuk plateless build-nya ini berasa lebih soft lagi, termasuk cukup flex banget malah, tapi nggak banyak geter kayak misalkan Link ataupun Jairis ya. Mungkin karena PCB-nya 1,6 mm, gasketnya nggak tebel-tebel amat dan ada kompresi yang cukup banyak dari si case-nya. Juga di plateless build, bottom out-nya ini lebih enak cuy, pure switch ketemu PCB yang diredam sama poron gasket stripnya doang. Ada rasa-rasa kayak bottom out di FR4 plate ya, tapi nggak setight itu. Dari kedua config yang gue coba paling enak plateless sih, emang juara banget plateless. Terus soal suara, ini enak banget cuy. Mungkin karena gue keseringan cobain foamboard kali ya. Di sini berasa keluar banget karakter raw-nya yang tanpa sound modifier sama sekali. Emang masih ada hollow di bottom row ujung-ujung dan di bagian enter, tapi nggak apa-apa kan kalau ngetik tuh jarang dipencet. Di plateless build suaranya lebih keluar dan di plate buildnya itu nggak begitu metalik ya, padahal dia tuh pakai alu plate. By the way, gue nggak tahu impresi yang dengerin lewat sound test tuh kayak gimana, karena variabelnya banyak banget kan. Yang jelas ini dengerin langsung gurih banget sih suaranya. Pantes aja Arc 60 ini pede dijual tanpa foam, ternyata suaranya emang udah bener enak. Nah, terus untuk looks-nya sendiri kelihatan cakep lah ya. Case-nya Arc ini pakai full aluminium, bener-bener full aluminium. Jadi kuning-kuning yang kalian lihat itu bukan brass weight, tapi aluminium. Kecuali yang matrix coating di R3 tadi ya, dia pakai brass tuh. Bentuknya bener-bener super duper ultra cakep banget, makanya gue beli. Set profilnya seksi banget, ada curve yang nyambung sampai bagian bawah. Bawahnya juga manis banget cuy, ada logo Arc yang pakai 2 finishing. Gak cuma luarnya doang sih, dalamnya juga cakep cuy. Bahkan ada embel-embel serial number ini, lumayan lah berasa rada-rada spesial kan ya. Doctor board dan kabel JST-nya juga udah dipasang dari sananya dengan rapi, kabelnya aja sampai dibaut. Sejauh pengamatan gue, CNC case dan anodized finishnya juga rapi sih, nggak ada yang belang-belang ya, nggak ada cacat sama sekali. Untuk unit yang ada di gue ini nama varian warnanya navy sesuai dengan warnanya, dan layoutnya ini WKL alias windkeyless. Navy-nya ini agak unik cuy, kalau kena cahaya kelihatan kayak terang biru banget gitu, tapi padahal kalau minim cahaya dia tuh nggak sebiru itu juga sih. Ini ditandemin sama hammerhead bener-bener nendang banget, apalagi aksen hijaunya bikin manis banget. Ampun, emang hammerhead ganteng banget sih. Ya overall buat di harganya yang total masuk Indo dekat ke 5 juta, Arc 60 ini emang menarik banget. Nggak cuma cakep doang, tapi emang typing feel-nya asik dan suaranya juga bagus. Mana bisa pakai 2 config pula dengan 2 PCB yang udah dapet dalam kitnya. Dan menurut gue yang bikin Arc 60 ini punya poin plus lagi adalah karena dia dijual secara in stock tadi, nggak pakai group by group buy-an. Emang sih dia ini ketemunya sama Frog Mini, yang mana Frog Mini juga dijual secara in stock. Tapi maksud gue secara umum gitu ya, sebuah custom keyboard dengan price to performance yang bagus, limited quantity dan dijual secara in stock itu jadi lebih menggoda aja buat segera dibeli. Kita jadi nggak perlu ikut group buy nungguin berbulan-bulan lamanya, belum kalau kena pending, delay dan segala macemnya sampai akhirnya kita bosen nungguinnya gitu, dan seolah keyboard yang dulu pernah kita pesen tuh jadi kayak tidak menggoda lagi. Kayak pernah ngerasain hal tersebut gua kapan ya? Ya, paling itu aja yang bisa gue share tentang si Arc 60 by Vertex ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.